Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Oktaviani Dewi dengan NIM SDI 2023030656. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Singgih Priandoko, SPD FKOM. Tugas kali ini mereview paper yang berjudul Implementasi Metode Forward Chaining pada Pengembangan Game Edukasi Warisan Budaya. Identitas artikel. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Kembang Firdaus, Umul Haira, Arif Hidayat, Andi Tejawati, Amrero Anam, dan Rizawati Ulansari. Jurnal ini dipublikasikan Metik atau Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Komunikasi kolom 5 nomor 2 tahun 2021. Latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang. Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya, rumah adat, tarian, alat musik, lagu daerah yang mulai ditinggalkan generasi muda akibat pengaruh budaya asing dan teknologi. Masyarakat modern lebih tertarik pada media digital seperti game dibanding pembelajaran konvensional. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengembangkan game edukasi warisan budaya Indonesia dengan menerapkan metode forward chaining. Metode ini digunakan untuk menentukan kelanjutan level permainan berdasarkan performa pemain sehingga game bersifat adaptif terhadap kemampuan pengguna. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan metode forward chaining pada game edukasi warisan budaya Indonesia. Yang kedua, bagaimana mengembangkan game edukasi yang mampu memperkenalkan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat. Batasan dan tujuan penelitian. Batasan masalah game hanya membahas warisan budaya Indonesia. Sistem dikembangkan berbasis Android. Metode yang digunakan yaitu forward chaining, pengujian pada beberapa perangkat smartphone Android. Sedangkan untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengimplementasikan atau menerapkan metode forward chaining pada game edukasi budaya Indonesia. Selain itu juga untuk mengembangkan media pembelajaran budaya berbasis game yang menarik dan interaktif. Subjek dan objek penelitiannya. Subjek masyarakat umum pengguna Android khususnya pelajar, sedangkan objeknya yaitu game edukasi warisan budaya Indonesia berbasis Android dengan metode forward chaining sebagai sistem leveling permainan. Metode yang digunakan yaitu menggunakan model pengembangan prototipe. Model prototipe dipilih karena memungkinkan pengembang membuat rencana awal sebelum implementasi final. Metode forward chaining sesuai untuk sistem leveling game yang memerlukan aturan berbasis logika if then. Tahapan pengembangan prototipe meliputi pengumpulan kebutuhan sistem game, yang kedua membangun prototipe awal, yang ketiga evaluasi atau uji dan perbaikan prototipe. Selanjutnya ada pengkodean atau implementasi sistem, dan yang terakhir yaitu pengujian aplikasi atau pengujian game, uji interaksi game. Kemudian metode ini digunakan untuk menentukan apakah pemain dapat melanjutkan ke level berikutnya berdasarkan jumlah jawaban benar dan jumlah nyawa yang tersisa. Selanjutnya, untuk hasil utama penelitian, game edukasi berhasil dikembangkan dan berjalan baik pada perangkat Android. Sistem forward chaining berhasil diterapkan untuk menentukan kelanjutan level permainan berdasarkan jawaban benar dan jumlah nyawa. Game ini memiliki fitur kuis budaya Indonesia, puzzle budaya, tebak lagu daerah, sistem level adaptif, dan materi pembelajaran budaya berdasarkan provinsi. Hasil implementasi metode forward chaining menunjukkan terdapat 14 kemungkinan pemain lanjut level dan 24 kemungkinan pemain mengulang permainan.
Untuk hasil kuesioner menunjukkan 92,5% responden setuju game membantu mengenal budaya Indonesia, 82,9% responden setuju game menarik untuk dimainkan, dan 90,6% responden menyatakan game sangat bermanfaat. Analisis permasalahan dan metodologi. Analisis permasalahan. Penelitian mengangkat isu yang sangat penting atau relevan, yaitu generasi muda lebih tertarik bermain game dibanding membaca buku budaya. Media pembelajaran tradisional cenderung membosankan, dan budaya lokal membutuhkan media digital modern. Penelitian memiliki nilai sosial dan pendidikan tinggi, meski masih terbatas pada pengenalan budaya dasar. Belum mencakup sejarah atau filosofi budaya daerah. Namun penelitian ini masih memiliki nilai sosial dan pendidikan yang tinggi karena berupaya melestarikan budaya Indonesia melalui teknologi interaktif. Untuk analisis metodologi, penggunaan metode prototipe tepat untuk pengembangan game. Format chaining sesuai untuk sistem leveling berbasis logika if then, namun pengujian masih terbatas pada kuesioner dan belum mencakup pengujian performa aplikasi secara mendalam. Selanjutnya, untuk analisis hasil dan pembahasan. Hasil implementasi game menunjukkan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik pada beberapa perangkat Android. Penelitian ini menunjukkan bahwa game edukasi berhasil dikembangkan dan baik pada sebagian besar perangkat Android. Implementasi metode format chaining efektif dalam menentukan kelanjutan level bermain berdasarkan skor jawaban dan sisa nyawa. Fitur utama game di sini meliputi menu utama, gameplay, budaya, sistem nyawa, sistem penilaian bintang, dan sistem level adaptif. Berhasilan game yaitu ada 3: tampilan visual game yang menarik, sistem permainannya interaktif, membantu pengguna mengenal budaya Indonesia. Tantangan kompatibilitasnya, beberapa perangkat smartphone mengalami masalah kompatibilitas tampilan layar sehingga antarmuka pengguna belum optimal di semua platform Android. Untuk kelebihan dan kekurangan penelitian ini yaitu, untuk kelebihannya, topik relevan dengan pelestarian budaya Indonesia. Format chaining sesuai untuk sistem leveling game interaktif, edukatif, dan mudah digunakan, serta respon pengguna sangat positif. Untuk kekurangan penelitiannya yaitu tampilan game belum kompatibel untuk semua rasio layar smartphone. Yang kedua, belum ada fitur high score atau multiplayer. Yang ketiga, yaitu pengujian masih terbatas pada jumlah responden tertentu. Selanjutnya, belum ada evaluasi performa game secara teknis. Materi budaya masih terbatas dan dapat dikembangkan lebih luas. Pengujian aplikasi belum mendalam secara teknis dan jumlah responden masih terbatas. Kontribusi ilmiah dan rekomendasi. Kontribusi ilmiah penelitian ini adalah untuk menggabungkan teknologi game edukasi dengan metode kecerdasan buatan format chaining. Selain itu juga untuk mengembangkan media pelestarian budaya berbasis digital interaktif dan membuat sistem leveling adaptif berdasarkan kemampuan pemain. Untuk signifikansi membantu pelestarian budaya melalui media digital menjadi referensi pengembangan game edukasi berbasis AI. Jangan untuk rekomendasi pengembangan, tambahkan high score video animasi budaya, perluas materi ke seluruh provinsi, optimalkan kontabilitas Android, dan integrasikan machine learning atau fuzzy logic. Selanjutnya untuk kesimpulan reviewer.
Artikel ini berhasil membahas implementasi metode forward chaining dalam pengembangan gap edukasi budaya Indonesia dengan nilai edukasi dan sosial yang tinggi. Metode yang digunakan sudah tepat dan implementasi sistem dijelaskan dengan cukup rinci. Penggunaan forward chaining terbukti efektif untuk sistem leveling gap edukasi budaya, di mana sistem ini menjadi poin utama yang memberikan nilai inovasi pada penelitian ini. Selain itu, respon positif pengguna GAM mendapat respon sangat positif dan layak dijadikan referensi pengembangan GAM edukasi berbasis AI. Hasil pengujian ini menunjukkan respon positif, sehingga dikatakan layak digunakan sebagai media pembelajaran budaya. Meskipun demikian, penelitian masih memiliki beberapa kekurangan, terutama pada aspek kompatibilitas perangkat dan pengembangan fitur lanjutan. Meski masih terdapat keterbatasan dari kompatibilitas fitur, penilaian ini sangat baik secara keseluruhan karena layak dijadikan referensi dalam pengembangan game edukasi berbasis kecerdasan buatan. Untuk referensi halamannya, halaman 1-2 pendahuluan, 2-5 metode, 5-6 implementasi game, halaman 6 metode forward chaining, halaman 7 pengujian kuesioner, lalu halaman 7-8 kesimpulan dan saran, dan yang terakhir halaman 8-9 yaitu daftar pustaka. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.